Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi analisis proses bisnis, yaitu tentang soft system metodologi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugraha Novalares. Saya jurusan Sistem Informasi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nah, sebelum mempelajari lebih dalam tentang apa itu soft system metodologi, nah, soft system metodologi ini adalah sebuah metodologi yang menetapkan prinsip-prinsip untuk penggunaan metode yang memungkinkan dilakukan dalam situasi permasalahan yang tidak terstruktur, di mana pemeliharaan hubungan setidaknya sama pentingnya dengan pencarian tujuan dan menjawab pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan, sama pentingnya dengan menentukan bagaimana melakukannya. Pernyataan ini dilayangkan oleh Jackson tahun 2003. Nah, menurut Checkland dan Polter pada tahun 2006, terdapat 7 tahapan dalam soft system metodologi atau yang disebut juga dengan SSM Classic. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan dalam soft system metodologi. Nah, yang pertama ini merupakan mengidentifikasi permasalahan atau situasi yang tidak terstruktur. Nah, yang kedua, meneliti pernyataan situasi pada masalah. Dilakukan analisis unsur-unsurnya dengan metode rich picture. Nah, hal ini dilakukan untuk menangkap suatu problem atau masalah. Nah, kemudian yang ketiga, memilih perspektif dan definisikan dengan sistem yang relevan. Dilakukan dengan menyatakan root definition, yaitu melakukan identifikasi elemen situasi dan pihak yang terlibat dengan menggunakan Gateway. Nah, seperti apa itu? Nah, yang pertama ini merupakan C, yaitu customer. Fungsinya untuk menyatakan pihak yang terkena dampak atau diuntungkan dari aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, A, merupakan actor, menyatakan pihak yang terlibat dalam aktivitas. Yang ketiga merupakan T, yaitu transformation process, menyatakan aktivitas yang bertujuan mengubah input menjadi output. Nah, yang keempat merupakan W, yaitu Welstandsung, merupakan cara pandang yang menyeluruh sehingga broad definition memiliki arti dalam konteksnya. Nah, yang kelima, owner, menyatakan pihak yang dapat menghentikan aktivitas. Dan yang terakhir, environmental constraints, merupakan batasan yang dapat mempengaruhi situasi. Nah, kemudian balik lagi ke langkah yang keempat, yaitu mengembangkan model konseptual. Nah, yang kelima, membandingkan model dengan dunia nyata. Nah, yang keenam ini merupakan mendefinisikan perubahan yang akan diimplementasikan secara sistematis. Nah, yang terakhir yaitu mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi problem atau masalah. Nah, contoh model bisnis dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan soft system metodologi adalah pengembangan model bisnis suatu bank yang kita sebut saja Bank X dalam mendukung inklusi keuangan. Analisis ini dilakukan dengan kerangka kerja soft system metodologi yang meliputi rich picture dan root definition, analisis Gateway, interpretive structural modeling atau ISM, serta strategic assumption, servicing and testing atau disebut dengan SAST. Tahapan penelitian mengikuti 7 langkah sesuai kerangka kerja soft system metodologi atau juga dengan SSM, ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kita masuk yang ke tahap pertama, yaitu mendeskripsikan permasalahan yang ada. Nah, Bank X ini merupakan suatu BUMN atau badan usaha milik negara yang memiliki tugas ganda, yaitu mencetak laba serta berperan sebagai agen pembangunan. Nah,
Bank X ini mengalami pertumbuhan kredit yang sangat baik di atas rata-rata industri. Pertumbuhan sisi kredit tersebut ditopang pula dengan pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga yang sangat cepat. Namun, pertumbuhan pada kedua sisi neraca ini belum diikuti dengan pertumbuhan yang cepat di sisi peningkatan inklusi keuangan bagi segmen mikro maupun kecil. Kondisi tersebut membuka peluang Bank X untuk meningkatkan efektivitas perannya sebagai agen pembangunan, khususnya pada bidang inklusi keuangan segmen mikro dan kecil. Nah, kemudian yang tahap kedua, yaitu mengekspresikan masalah. Tahapan ini diawali dengan melakukan analisis kondisi internal eksternal. Diskusi ini dengan manajemen bank, pelaku lapangan, dan para pakar. Nah, pada tahapan berikut memperlihatkan analisis agar dapat diekspresikan secara lebih jelas. Permasalahan yang ada dituangkan dalam bentuk rich picture yang disajikan pada gambar berikut. Nah, pada tahap yang ketiga menentukan root definition dari suatu permasalahan. Dalam hal ini kita ambil dalam PQR. P itu apa yang dilakukan, Q itu bagaimana melakukannya, dan R mengapa harus melakukannya. Nah, secara jelas root definition dari permasalahan ini adalah pengembangan model bisnis Bank X dalam mendukung inklusi keuangan bagi segmen mikro dan kecil dengan melakukan perbaikan dalam proses pengembangan model bisnis serta melalui pelibatan aktor-aktor utamanya, sehingga model bisnis yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang dituju serta berkesinambungan. Nah, pada tahap yang keempat, melakukan analisis untuk mendapatkan model bisnis konseptual. Analisis dari segi analisis ISM menghasilkan sub elemen kunci utama yang berperan sebagai titik ungkit dalam pengembangan model, yaitu kesamaan visi dan kolaborasi antar unit, kesempatan benchmark dan adanya pengetahuan dan ide yang relevan, dukungan IT dari sisi dana, kredit, transaksi, dan lain-lain. Nah, dari analisis SAST menghasilkan sub-elemen yang sangat penting dan yakin implementasinya, meliputi pemenuhan harapan customer, akses mudah, murah, dan tidak ribet, penyamaan visi dan kolaborasi, layanan dana, pinjaman, dan transaksi yang komprehensif, kerjasama jaringan, sistem, solusi, dan fintech, dan lain-lain. Sub-elemen yang penting itu namun implementasinya perlu perhatian, yaitu mendorong laporan keuangan online melalui HP debitur, pemanfaatan riset customer, pemasok dan pesaing, saluran distribusi eksternal meliputi agen bank, BPR, dan lain-lain. Nah, tahap kelima ini membandingkan model konseptual dengan kondisi pada dunia nyata. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui berbagai perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan atas masing-masing area pada model bisnis. Menganalisis atas perbaikan dan menghasilkan output. Ini merupakan tahap ke-6 dan ke-7. Pada tahap ini dilakukan identifikasi prasyarat implementasi model bisnis. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan para pakar, termasuk di dalamnya manajemen Bank X. Analisis tersebut menghasilkan output berupa model bisnis operasional inklusi keuangan bagi segmen mikro dan kecil yang sesuai dengan Bank X. Selanjutnya, tahap ini dilakukan finalisasi saran perbaikan yang merupakan model bisnis baru yang diusulkan Bank X untuk mendukung inklusi keuangan bagi segmen mikro dan kecil beserta strategi implementasinya. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.